Nah, ini sensor ini di saat kertas masuk, sensor ruas ini ke belakang, jadi ke sensor AFP ini lepas dia ke belakang. Nah, kalau ini udah aus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sumber Print Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial tentang merek printer Canon tipe IP2770. Kerusakannya yaitu paper jam, kertas tidak bisa narik. Langsung saja kita coba printernya. Langkah awal untuk mengetahui kerusakan, memang printer ini harus kita dicoba terlebih dahulu. Nah, ini printer dalam posisi standby normal. Nanti kita coba pengeprintannya manual dulu tanpa komputer. Pencet tombol resume dengan detik kedip 2 kali. Kita tunggu proses pengeprintannya. Nah, dicoba printer normal ini teman-teman, hasilnya juga bagus nozzle-nya. Nanti kita coba di komputer. Ini printernya jalan teman-teman, ini hasilnya juga bagus. Nanti kita coba ya. Nah, ini berhentinya agak lama teman-teman, tapi sementara ini masih normal. Nah, sementara ini printernya normal teman-teman, udah pengetesan di atas 10 lembar masih normal. Kita cancel aja pengeprintannya langsung. Kalau memang nggak ada masalah, berarti kita nggak usah dicek dalemannya, atau nanti penasaran di dalamnya apakah ada yang macet.
aman teman-teman, tidak ada yang masuk. Hanya ini di pembuangannya penuh. Nah seperti ini pembuangannya udah seperti gel ya, ini harus dibersihkan. Nanti paling kita bersihkan di bagian mekaniknya. Dan juga memang karetnya ini udah aus, udah tipis. Ini karet rollnya aus. Kalau tidak ada bawaan IP2770 nya bisa pakai yang punya Epson tipe L310 sama atau L121. Seperti ini, bisa pakai rollnya, nanti diganti pakai yang ini. Kita bersihkan dulu mekaniknya. Kayak pembuangan dari HP, merek HP seperti ini, kalau sudah penuh kayak gel. Kenapa seperti gel seperti ini teman-teman? Karena memang beberapa jenis tertentu kita kalau sudah lama langsung mengkering tapi keras nantinya. Dan juga kemungkinan penggunaannya itu ya ini sampai kering seperti. Penggunaannya memang sudah banyak. Dan tidak memakai sistem impos. Nah untuk membersihkannya, ini bagian roll depan dibersihkan. Karena ini memang udah lama, sangat lama sekali. Dan juga busanya bisa diambil. Nah, nanti ini dibersihkan. Tindanya juga ini pakainya ori. Jadi ini dibersihkan semua. Teman-teman, ini diameternya sama. Walaupun ada ini tanda di karetnya, tidak apa-apa, sama. Nah ini lebih tebal sedikit, diameternya sama. Nah teman-teman, sekarang kita ke proses pembersihan mekanik, karena memang ini udah kotor sekali. Di bawah sama di sini nanti harus dicuci, disiram. Terutama ini di bagian ini sangat kelihatan hitam. Bisa ini pakai nanti tisu yang dibasahin. Nah, untuk bagian ini bisa disiram nantinya. Kalau bagian atas kita harus dielap, kalau nggak bongkar semua casing.
Ini cara yang sangat efektif buat membersihkan mekanik biar printer kita bersih lagi. Teman-teman, yang tadinya warnanya hitam udah bisa bersih lagi, dan juga dari kabelnya sudah bersih. Nah seperti itu. Kalau bagian sini harus dibersihkan, nggak bisa dilap, harus pakai air disiram. Kalau tidak dibongkar, caranya teman-teman, kita posisi seperti ini terus dikasih air di sini seperti ini teman. Nah dikasih air, kita ke bawahin, nanti bekas tintanya itu ke bawah, nanti kita tinggal keringkan, dilap. Nah seperti ini sudah dibasahin, tinggal kita lap-lap saja. Jadi tinta yang di bagian penyedot cartridge ini sudah bersih, seperti di bawahnya udah pada bersih. Pertama dikasih air sabun, kemudian tinggal dibersihkan pakai air PDAM yang bersih. Nanti dilap sampai warnanya bersih putih sesuai dengan selera kita. Kalau bisa mumpung dibongkar, semuanya itu dibersihkan ya. Nah, seperti ini. Ini untuk cara membersihkan secara efektif tanpa membongkar semua bagian-bagian mekanik. Nah ini termasuk ini bagian mekaniknya, busanya. Ini busanya harus benar-benar masuk ke dalam, karena kalau keangkat nanti kertas sama cat. Nah seperti ini teman-teman, keadaan printernya jadi lebih bersih, mekaniknya dan kabel-kabelnya. Kita tinggal pemasangan rollernya kita ganti. Ya, sebenarnya ini roller bawahnya juga udah aus, tapi nggak usah diganti, karena kalau tipe ini biasanya dominannya itu dari roller atasnya. Nah, kita tinggal ke proses percobaan. Ini ada yang kena tinta teman-teman. Nah ini dibersihkan. Ini kalau sensoran kuadronya kotor, hasilnya zigzag. Nah kira-kira seperti ini. Kemudian untuk di bagian belakang bisa dipasang pembuangan, bisa juga tidak apa-apa. Ini karena memang sampai tidak cair itu karena pakai tinta ori. Nanti kita coba lagi printernya.
Dia ini agak macet teman-teman, tapi kemungkinan dari posisi karena kertasnya naruhnya banyak nih. Nah ini teman-teman masih sering ngejam, nanti kita cek lagi. Nanti kalau kerusakannya memang seperti tadi berhenti atau kertas sudah masuk di roll depan di sini, terus gulung atau berhenti langsung diam di saat masuk ke sensor ini, biasanya tua sensor yang di sini teman-teman itu udah aus. Ini kalau ini kelihatan dari sini, kelihatan sudah tipis. Nah untuk video penggantian lengkapnya, untuk penggantian sensor tuas yang buat ASF ini sudah ada di videonya, di video terdahulu. Nah nanti kita coba untuk tidak mengganti. Jadi intinya kalau kerusakan sensor tuasnya itu udah aus, ini biasanya kalau kertasnya masuk ke dalam. Ini teman-teman, ini barangkali nggak kelihatan. Kita dari belakang printernya. Nah ini sensor ini, di saat kertas masuk, sensor tuas ini ke belakang, jadi ke sensor AFP ini lepas dia ke belakang. Nah kalau ini udah aus, ini nggak full ke belakang tapi masih separuh, jadi di saat kertas masuk nggak full ke belakang, seolah-olah kertasnya itu ya kosong lagi, jadi berhenti. Tapi di saat kertasnya itu sama sekali sensor ini nggak baca, biasanya langsung ngelos ke depan kertasnya. Nah di sini ya, intinya nanti kita akan coba posisi sensornya itu dikebawahin, dudukannya dikebawahin ya teman-teman. Nanti cara seperti ini sudah pernah dicoba, ternyata berhasil. Tapi nanti kalau udah aus pisan harus diganti, dibongkar semuanya. Jadi ini alternatif, barangkali tidak sampai diganti. Nah nanti sensor dudukan ini kita kebawahin seperti ini posisi udah ke bawah. Juga sensor di sini kita kebawahin teman. Nah ini sensornya, nah ini dua sensor seperti ini yang warna hitam. Nanti ada contohnya, nanti contohkan. Nah seperti ini sudah dikebawahin. Ini jadi posisinya sudah rata masuk ke dalam ini. Nah ini sudah masuk ke dalam. Nanti kita coba teman-teman seperti ini caranya. Kalau memang seperti ini belum jalan ya harus diganti semua. Nah sedang proses teman-teman.
Kita coba 10 lembar, mudah-mudahan bisa lancar. Nah, demikian tutorial dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Semoga kita semua saling memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.